Oke, jadi teman-teman, melanjutkan dari video sebelumnya, ini adalah soal yang sudah saya buat. Nah, di sini ada router dan juga 3 switch. Dan di sini ada di kotak berwarna kuning, di ruangan berwarna kuning itu adalah VLAN 10, dan di ruangan berwarna biru itu adalah VLAN 20, dan di ruangan hijau itu adalah VLAN 30, di ruangan berwarna merah adalah VLAN 40, dan di ruangan yang oranye itu adalah VLAN 50. Dan di sini saya juga sudah menuliskan untuk IP pada VLAN yang akan kita konfigurasi itu adalah ini. Oke. Nah, jadi untuk pertama-tama kita akan konfigurasi dulu pada routernya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat routernya itu pada kabel yang menghubungkan antara router dan switch itu masih berwarna merah, yang artinya belum nyala. Kita konfigurasi terlebih dahulu. Kita masuk pada tab CLI, lalu kita enter, kita nyalakan, masuk pada mode privilege, dan kita masuk pada mode global configuration. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk kabelnya itu masih merah, yang artinya belum nyala. Dan di sini kita lihat kabel yang menghubungkan dari router ke switch itu adalah kabel FA0/0. Nah, cara menyalakannya kita harus mengetikkan dulu interface FA0/0, lalu cara menyalakannya kita ketikkan no shutdown. Nah, kita lihat di sini bisa teman-teman lihat untuk kabel FA0/0-nya itu sudah hijau, yang artinya sudah menyala. Nah, sekarang kita akan coba untuk konfigurasi IP address di setiap VLAN-nya pada router ini. Nah, caranya itu kita akan membuat subinterface. Jadi kita ketikkan terlebih dahulu interface FA0/0 dan kita ketikkan titik 10 untuk subinterface VLAN 10. Nah, setelah itu kita ketikkan encapsulation dot 1q 10, kita enter. Nah, sekarang kita masukkan untuk IP address-nya. Di sini kita masukkan sesuai yang sudah saya tulis di sini. Untuk VLAN 10 itu IP-nya 10.10.10.10.1 jika dikonfigurasikan. Nah, itu 10.10.10.1, dan kita jangan lupa untuk memasukkan subnet masknya juga, itu 255.255.255.0. Kita enter. Nah, kita exit dan kita lihat sudah sesuai apa belum. Kita lihat dulu, dan di sini sudah ya untuk VLAN 10 itu IP address-nya itu 10.10.10.1 dan juga subnet masknya. Sekarang kita akan buat subinterface untuk VLAN 20-nya. Di sini kita encapsulation dot 1q 20 untuk VLAN 20. Kita masukkan juga IP address-nya itu 20.20.20.1 dan juga subnet masknya itu 255.255.255.0. Nah, sekarang kita masukkan untuk subinterface VLAN 30. Kita ketikkan interface FA0/0.30. Kita masukkan IP address-nya itu 30.30.30.1
dan juga kita masukkan subnet masknya. Nah, kita masukkan juga untuk VLAN 40. Nah, kita masukkan IP address-nya. Maaf, seharusnya itu pakai encapsulation terlebih dahulu. Yang VLAN subinterface untuk VLAN 30 itu harusnya kita encapsulation terlebih dahulu. .1q30 dan kita masukkan IP address-nya yang tadi. Nah, sekarang kita akan konfigurasi untuk VLAN 40. Kita encapsulation juga. Encapsulation .1q40. Nah, kita masukkan IP address-nya yaitu 40.40.40.1 dan juga subnet masknya itu 255.255.255.0. Enter, dan sekarang kita akan konfigurasi untuk sub interface VLAN 50 nya, itu interface FA00.50. Nah, sekarang kita masukkan encapsulation .1q50. Kita tambahkan IP address-nya yaitu 50.50.50.1 dan juga subnet mask yaitu 255.255.255.0. dan kita enter. Kita exit terlebih dahulu dan kita akan coba cek apakah sudah terkonfigurasi atau belum. Caranya itu kita ketikkan do show IP interface brief. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk FA0/0-nya itu sudah ada sub interface VLAN 10, 20, 30, 40 dan juga 50, dan sudah ada IP address-nya dan juga statusnya sudah menyala. Oke, setelah kita masukkan IP-nya, sekarang kita akan membuat DHCP-nya. Di sini kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Kita enter. Nah, kita akan masukkan untuk network yaitu 10.10.0 dan kita juga masukkan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Nah, kita tambahkan default router yaitu 10.10.10.1. Kita enter dan kita juga tambahkan untuk DNS servernya. Kita pakai 8.8.8.8. Enter dan kita exit terlebih dahulu. Nah, selanjutnya untuk VLAN 20 kita ketikkan juga itu IP DHCP pool VLAN 20. Kita masukkan networknya yaitu 20.20.20.0 dan juga kita masukkan subnet masknya untuk VLAN IP DHCP pool VLAN 20. Kita tambahkan juga default routernya itu 20.20.20.1 dan kita juga masukkan DNS servernya 8.8.8.8. Enter. Kita exit dan kita akan buat DHCP untuk VLAN 30. Kita tambahkan network yaitu 30.30.30.1.0. Kita masukkan subnet masknya itu 25.0.
255.255.0, dan kita juga tambahkan default routernya, yaitu 30.30.30.1. Enter dan kita masukkan DNS servernya, itu 8.8.8.8. Kita enter dan kita exit. Kita buat lagi untuk DHCP VLAN 40. Kita masukkan networknya, yaitu 40.40.40.0, dan kita masukkan subnet masknya juga. Kita enter, kita tambahkan default router, yaitu 40.40.40.1. kita enter dan masukkan juga DNS servernya, yaitu 8.8.8.8. kita enter dan kita exit. Kita tambahkan lagi untuk IP DHCP pool VLAN 50. Kita tambahkan network, yaitu 50.50.50.0, dan juga kita tambahkan subnet masknya. Nah, kita tambahkan juga default router untuk VLAN 50, yaitu 50.50.50.1. kita masukkan juga untuk DNS servernya, yaitu 8.8.8.8. kita enter dan kita exit. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi pada switchnya. Kita masuk pada switch, lalu pada tab CLI kita enable, lalu kita masuk pada mode konfigurasi. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu untuk VLAN-nya. Kita ketik VLAN 10, enter. Kita ketik lagi VLAN 20, VLAN 30, kita enter. VLAN 40, enter. VLAN 50, enter. Kita exit. Kita coba cek terlebih dahulu. Show device VLAN brief. Kita cek terlebih dahulu, dan di sini sudah ada untuk VLAN-nya dari VLAN 10 sampai VLAN 50. Nah, sekarang kita akan ke switch di sebelah kanan. Kita masuk pada tab CLI, lalu kita masuk pada mode konfigurasi. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi, yaitu kita tambahkan terlebih dahulu untuk VLAN-VLAN-nya. Kita tambahkan sampai VLAN 50. Nah, kita akan coba cek terlebih dahulu. Show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada juga dari VLAN 10 sampai 50. Di sini karena tadi saya salah pencet, jadi terbuat juga VLAN 5, tapi itu bisa diabaikan saja ya. Dan kita akan coba untuk menambahkan VLAN di switch sebelah kiri. Kita masuk pada mode konfigurasi. Kita tambahkan juga VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, dan VLAN 50. Nah, kita cek lagi to show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya untuk VLAN 10, 20, 30, 40, dan juga 50. Nah, sekarang kita akan coba untuk menyambungkan dari switch ini. Nah, di sini kan ada PC di VLAN 40 ini dan terhubung pada switch. Ini kita lihat kabelnya itu tersambung pada FA0/4. Dan di sini ada PC 11 VLAN 40, itu kabel yang terhubung adalah kabel FA5. Nah, sekarang kita akan coba untuk
mengkonfigurasikan VLAN 40. Nah, di sini kita enter dan kita ketikkan interface range FA0/4 sampai 5. Kita enter. Nah, di sini kita ketikkan switch port mode akses. Kita enter dan kita ketik lagi switch port akses VLAN 40. Kita enter terus pakai spasi. Nah, seperti itu. Dan kita akan lihat lagi pada VLAN 50 di PC12 itu kabel yang terhubung pada switch adalah FA0/6, dan pada PC13 yang terhubung pada switch adalah FA07. Kita akan coba konfigurasikan VLAN-nya. Nah, di sini kita exit terlebih dahulu dan kita ketikkan interface range FA0/6 sampai 7. Kita enter. Nah, kita ketikkan switch port mode akses. Kita enter dan kita ketik lagi switch port akses VLAN 50. Kita enter. Kita exit. Nah, kita akan cek untuk kabelnya apakah sudah tersambung. Nah, di sini bisa teman-teman lihat pada VLAN 40 itu sudah terhubung pada kabel FA0/4 dan FA0/5, dan di VLAN 50 sudah terhubung pada FA06 dan FA07. Di PC10/11 untuk VLAN 40 dan PC12 dan 13 untuk VLAN 50. Nah, setelah itu kita akan coba lihat di sini yang terhubung pada switch di sebelah kiri itu adalah kabel FA03, dan yang terhubung pada switch di sebelah kanan itu adalah FA02, dan yang terhubung pada router itu adalah FA01. Jadi kita akan konfigurasikan, kita ketikkan interface range FA0/1 sampai 3, berarti ya. Kita enter dan di sini kita ketikkan switch port mode akses. Kita enter dan kita ketik lagi switch port mode terang. Nah, kita akan coba cek terlebih dahulu. Kita ketikkan do show interface terang. Nah, bisa dilihat di sini untuk FA01 itu sudah masuk pada mode trunking, dan FA02 dan FA03 juga itu sudah statusnya sudah trunking ya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk konfigurasi di switch sebelah kanan. Di sini kita lihat terlebih dahulu yang terhubung pada VLAN 10, PC18 itu adalah FA01, dan yang terhubung pada PC19 adalah FA03. Kita masuk pada switchnya, lalu kita ketikkan interface range FA0/2 sampai 3. Nah, kita ketikkan switch port mode akses VLAN. Kita ketikkan terlebih dahulu switch port mode akses, lalu kita ketik switch port akses VLAN 10. Kita enter. Nah, kita exit dan kita akan setting untuk yang di VLAN 20. Ini yang tersambung adalah kabel FA04, FA05,
FA06 dan FA07. Kita langsung saja konfigurasi itu di VLAN 20. Kita ketikkan interface range FA0/4 sampai 7. Oke. Enter, kita ketikkan switch port mode akses. Enter, kita ketikkan lagi switch port akses VLAN 20. Kita exit dan kita lihat untuk VLAN 30-nya. Di sini yang terhubung adalah FA08, FA09, FA10 dan juga FA011. Kita konfigurasikan lagi interface FA0/8 sampai 11. Kita enter dan kita switch port mode akses. Enter, lalu kita ketikkan switch port akses VLAN 30. Kita akan mengecek apakah sudah terkonfigurasi apa belum. Kita ketikkan do show VLAN brief. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk VLAN 10 itu sudah tersambung pada FA0/2 dan FA0/3, dan di VLAN 20 sudah tersambung pada FA04, 05, 06 dan juga 07, dan pada VLAN 30 itu sudah tersambung pada FA08, 09, 010 dan juga FA011. Kita akan konfigurasi pada switch yang sebelah kirinya juga untuk VLAN-nya. Kita lihat terlebih dahulu kabel yang terhubung itu FA02 dan FA03. Seperti tadi, kita masukkan interface range FA0/2 sampai 3. Kita ketikkan switch port mode akses dan kita ketik switch port akses VLAN 10. Kita exit dan kita konfigurasi untuk VLAN 20-nya. Kita lihat terlebih dahulu kabel yang terhubung. Dan kita setting interface range FA0/4 sampai 7. Kita enter. Kita ketikkan switch port mode akses. Kita enter dan kita ketik switch port akses VLAN 20. Kita enter, kita exit dan kita akan konfigurasi untuk VLAN 30-nya. Kita cek terlebih dahulu kabel yang terhubung itu yang mana. Dan sampai FA0/11. Kita ketikkan lagi interface range FA0/8 sampai 11. Kita enter, kita ketikkan switch port mode akses. Kita enter dan kita ketik switch port akses VLAN 30. Kita exit dan kita coba cek show VLAN brief. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30 itu sudah terhubung pada PC-nya masing-masing yang sudah disediakan pada ruangan-ruangan ini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk FA01 pada switch sebelah kiri dan sebelah kanan itu tandanya itu masih oranye, yang artinya kita masih belum mengubah modenya itu jadi mode terang yang terhubung pada switch
di tengah itu. Jadi caranya itu kita ketikkan interface FA0/1, kita enter, dan kita switch port mode access, kita enter, dan kita ketikkan lagi switch port mode trunk, kita enter. Sekarang kita cek terlebih dahulu, kita ketik do show interface trunk. Nah, di sini bisa teman-teman lihat pada switch sebelah kiri di sini itu kabel FA01-nya sudah masuk pada mode trunking dan sudah hijau. Nah, di sebelah kanan kita konfigurasikan hal yang sama, yaitu caranya kita lihat terlebih dahulu yang tersambung dari switch sebelah kanan ke switch yang di tengah itu adalah FA01. Kita ketikkan interface FA0/1, kita enter, dan kita ketikkan switch port mode access, dan kita ketik lagi switch port mode trunk. Nah, kita enter, dan kita akan coba cek. Kita exit terlebih dahulu dan kita cek do show interface trunk. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk port FA0/1 itu sudah masuk pada mode trunking. Dan di sini kita tunggu dulu agar hijau. Soalnya ini juga loading dulu ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk kabelnya itu sudah hijau ya. Nah, jadi begitu caranya. Agar bisa connect itu harus mode trunking dulu pada setiap switchnya. Nah, kemudian setelah kita sudah melakukan konfigurasi di router dan switch ini, nah kita akan melakukan pengujian. Karena tadi kita sudah memasukkan IP DHCP, kita akan coba pada VLAN 10 PC Windows ini, kita masuk pada desktop dan pada IP configuration kita ubah ke DHCP. Dan bisa teman-teman lihat di sini DHCP requestnya itu successful. Kita coba juga pada PC lain, misalkan di sini PC 10 pada VLAN 40, kita coba IP DHCP-nya dan request successful. Nah, sekarang kita akan mengubah untuk konfigurasi IP-nya dari PC-PC yang ada di VLAN 10, 20, VLAN 30, VLAN 40, dan juga VLAN 50 menjadi konfigurasi IP DHCP. Nah, jadi setelah tadi saya mengubah untuk konfigurasi IP dari setiap komputer ini yang awalnya itu statik atau manual menjadi DHCP. Sekarang kita akan coba untuk mengirimkan pesan. Nah, di sini saya akan coba untuk mengirimkan pesan sesama VLAN terlebih dahulu. Kita coba dari PC 0 ke PC 1 dan hasilnya successful. Kita akan coba untuk mengirimkan dari PC 0 ke PC 30 misalkan, ke PC 9 di VLAN 30. Awal-awal itu memang violent, tapi kita akan coba lagi dan hasilnya itu successful. Kita akan coba dari VLAN 50 ke VLAN 30 di PC 23 dan hasilnya valid.
Tapi kita akan coba lagi, dan bisa teman-teman lihat hasilnya itu successful. Mungkin segitu saja untuk pembahasan soal VLAN ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.